Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Bang Japra. Sebagian kita mungkin rada pusing karena PPKM itu setidak-tidaknya menyiksa secara psikologis. Karena banyak yang mengartikan PPKM itu Pak Presiden kapan mundur, tapi sampai sekarang belum mundur-mundur. Mungkin itu kali yang membuat rada stres. Sorry, bercanda. Sebenarnya apapun yang kita alami sekarang ini itu proses panjang, bagian dari kehidupan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Tapi yang jelas kondisi seperti apapun jangan pernah membuat kita menyerah untuk merealisasikan apa yang menjadi impian kita. Apa impian kita sebagai manusia pada umumnya? Ingin sukses. Tidak ada seorang pun yang dalam hidupnya tidak ingin sukses. Oke, kalau bicara sukses, kayaknya nggak asik kalau kita nggak ngopi. Saya ngopi dulu ya, karena sukses itu sifatnya relatif, dan buat saya sudah merasa hidup sukses kalau saya bisa ngopi dan punya 2 bungkus rokok. Maaf sebentar, ngopi dulu cuy. Alhamdulillah. Kalau udah ngopi, kita ngerokok itu rada fresh dan biasanya otak jadi rada cair yang tadinya beku. Nah, buat sahabat Bang Japra yang deket-deket boleh sini kita ngopi dan ngerokok bareng di Saung Jantung. Sebelum kita lanjutkan bicara tentang kesuksesan, saya pengen mantun dulu dikit. Boleh dong, Bang Japra kalau nggak mantun nggak seru. Beli bakwan, ditaruh di piring. Anak perawan kentutnya nyaring. Sorry, yang masih perawan. Masih ada lanjutannya, yaitu yang nggak jauh dari kentut. Burung perkutut terbangnya miring. Itu burung perkutut piaraannya Bang Awing. Kalau lu kentut bunyinya nyaring, pasti baunya itu kentut kagak semriwing. Jadi kenapa saya ngeluarin pantun kentut? Karena kentut itu identik juga dengan kesuksesan. Bukan berarti orang yang sering kentut itu orang yang deket-deket dengan sukses, tidak. Tapi kalau misalnya kita kentut, itu pasti di sekeliling kita itu ada aja yang mencemooh, ada aja yang kesal, ada aja yang merasa tersinggung. Begitu pula dengan kesuksesan. Apabila kita menggapai sukses dalam pandangan orang-orang, maka di sekeliling kita ada juga itu orang-orang yang mencemooh atau tidak suka. Ya seperti layaknya kita kentut. Jadi memang identik dengan kentut karena itu sifatnya sukses itu relatif. Jadi ada yang berpikiran bahwa untuk mencapai sukses itu harus dimulai dengan mimpi. Nah, karena untuk mencapai sukses harus dimulai dengan mimpi, maka banyak juga orang yang salah tafsir. Jadi dalam hidupnya dia banyak-banyak tidur. Sehingga dengan banyak tidur, dia berharap banyak memiliki mimpi, dan semakin banyak dia memiliki mimpi, maka otomatis kesuksesan akan semakin dekat dengan dirinya. Dan realitanya orang yang banyak tidur mengharapkan untuk banyak bermimpi, sukses enggak, yang ada bantalnya baunya 7 macam rupa. Lah tiap hari diguyurin iler. Rokok dulu cuy, biar ada santai, jangan tegang. Oke, kita lanjut lagi. Itu tadi kita bahas masalah ada orang beranggapan bahwa sukses itu dimulai dari mimpi. Dan ada yang setuju, ada yang tidak. Itu sah-sah aja. Itu hak prerogatif kita. Sebagaimana hak prerogatif presiden, dia pengen milih menteri siapa. Karena memilih pembantu presiden yang dalam tanda kutip jabatan mentereng menteri, itu hak prerogatif presiden.
Jadi begitu pula terhadap kita juga memilih hak prerogatif terhadap sebuah pendapat. Kita mau setuju atau tidak, itu hak prerogatif kita. Dan ya tidak boleh orang mencemooh. Tapi kalau orang pengen mencemooh, itu hak prerogatif mereka juga. Karena nggak sedikit di antara kita yang hobinya mencemooh. Karena apa? Karena dia merasa gagal dalam hidupnya, dan dia selalu mencemooh agar dia lihat orang-orang juga gagal seperti dirinya. Nauzubillah min dzalik. Sehingga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang seperti itu. Yang kedua, ada lagi yang berpendapat bahwa orang-orang yang sukses itu bekerja 2 kali lebih keras daripada orang-orang yang tidak sukses. Tapi katanya jangan dilebihkan, cukup 2 lebih keras dari orang yang tidak sukses. Karena apabila bekerja 3 kali lebih keras dari orang yang tidak sukses, mungkin yang sering kita dengar istilah kerja, karena kebanyakan kerja, sukses enggak nyungsep kita. Karena apa? Karena kerjanya mungkin salah. Yang pertama kerjanya minjem, yang kedua kerjanya ngutang, yang ketiga kerjanya ngeridit. Jadi 3 pekerjaan itu nggak ada yang beres. Tragis coy. Ya, kalau itu memang realita yang harus kita hadapi, hadapi saja dengan lapang dada. Karena segala sesuatunya itu sudah diatur. Jangan kata hidup kita, sehelai daun pun dia jatuh dan dia terhempas angin akan tergeletak di mana, itu sudah ada catatannya. Tentu buat kita yang percaya dengan hari akhir. Kalau orang yang nggak percaya dengan hari akhir, ya tidak ada yang ditakuti dalam hidup ini. Makanya nggak usah heran kalau misalnya korupsi di negeri kita terus merajalela. Karena memang di negara kita ini nggak ada yang ditakutin. Tuhan aja dia berani. Kira-kira itu ada seorang pakar yang mengatakan seperti itu. Jadi saking tidak ada yang ditakutinya, negara kita mundur. Asik dengan memperkaya dirinya sendiri. Nah, kembali lagi ke masalah sukses tadi. Ada lagi juga yang berpendapat bahwasanya setiap orang itu ingin sukses. Setiap orang itu ingin sukses. Tapi tidak semua orang bersungguh-sungguh untuk menggapai sukses itu. Nah, dari 3 macam ungkapan berkaitan dengan sukses itu terserah sahabat-sahabat lebih cocok dengan yang mana. Mau cocok dengan salah satunya boleh, mau cocok dengan 3-tiganya boleh, mau enggak cocok dengan semuanya boleh. Kembali lagi itu juga menjadi hak prerogatif kita dan kawan-kawan semua. Lantas, ngerokok dulu. Subhanallah, nikmat bener. Lantas, bagaimana pendapat saya tentang sukses? Buat saya sendiri, sukses itu kan seperti saya ungkapkan tadi bahwa sifatnya relatif. Masing-masing orang punya tolak ukurnya sendiri tentang kesuksesan. Ada yang beranggapan sukses itu kalau hartanya melimpah. Ada yang beranggapan sukses itu kalau jabatannya mentereng. Ada yang beranggapan sukses itu kalau dia punya rumah kos-kosan banyak. Macem-macem lah. Buat Bang Japra sederhana saja, karena pada hakikatnya kenapa orang itu ingin sukses? Karena orang itu kebanyakan meyakini bahwa orang yang sukses hidupnya itu akan bahagia. Padahal di dunia ini mana ada orang yang hidupnya bahagia? Mana ada orang yang hidupnya sengsara? Semua orang ini pasti hidupnya bahagia dan sengsara, bahagia dan sengsara, senang dan susah. Karena memang sifat itu datang silih berganti ke dalam diri kita, dan bagaimana tergantung kita menyikapinya. Karena sukses menurut Bang Japa itu relatif, jadi kesuksesan itu bisa kita nikmati apabila kita bisa secara maksimal menghadapi roda kehidupan ini dengan sering-sering kita bersyukur terhadap apa yang kita terima. Semakin besar kita bersabar
yang kita hadapi dalam hidup. Karena rasa syukur dan sabar itu ibarat dua sayap yang akan membawa kita terbang tinggi ke langit. Nah, kalau kita sudah ada di langit, maka apapun yang kita lihat di dunia ini itu kecil. Intinya sederhana saja. Apabila kita mendapat musibah, kita bersabar. Karena di balik musibah itu sudah ada dua kemudahan yang Allah siapkan untuk kita. Terus apabila kita dikasih kebahagiaan, kita bersyukur. Karena kalau kita tidak bersyukur, kita akan menjadi sombong. Dan ingat, orang-orang yang sombong itu sudah disiapkan azab yang maha pedih. Sebagaimana mungkin kita sering dengar para ustadz alim ulama mengingatkan kita bahwasanya barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, maka akan aku tambah. Tapi ingat, barang siapa kufur akan nikmatku, maka azabku amat pedih. Jadi sederhana sekali. Sesuatu yang amat sederhana bila kita mau memikirkan dan kita mau merenungkan, kita mau membaca yang tersirat, kita mau membaca yang tersurat. Karena pada dasarnya kehidupan ini memang ladang ujian. Dan tentu siapa yang lulus adalah orang-orang yang memang berjuang, mau belajar, mau bersungguh-sungguh menghadapi ujian tersebut. Nah, apakah kita nanti akan keluar sebagai pemenang ataukah kita akan keluar sebagai pecundang? Itu tergantung kita. Bagaimana kita menapaki hari ini, berupaya menjadi hari yang lebih baik dibandingkan hari kemarin. Sehingga dengan pembelajaran yang kita dapat hari ini, dengan renungan yang kita lakukan hari ini, kita bisa melalui hari esok yang jauh lebih baik dari hari ini. Oke, saya kira cukup sekian. Kalau terlalu panjang saya menjadi khawatir. Saya ini mau mengajak diskusi apa teman-teman, apa mau menceramai teman-teman. Kadang-kadang emang bakat dosen saya, bakat dosen tuh dalam hal-hal yang genting suka muncul kan gitu. Ya, saya memang dulu pernah menjadi dosen gitu kan, dosen menggambar kan gitu kan. Jadi kalau ada orang ngirim gambar saya gitu, ya saya pakai ilmu paten Nusidin, saya jawab bagus, bagus. Oke, sahabat semua, saya rasa cukup sekian obrolan kita untuk hari ini. Nanti kita lanjut lagi. Dan apabila ada hal-hal yang ingin kita obrolkan, kita diskusikan, ya sebatas kapasitas kemampuan kita, bagaimana kita bisa menjalani hidup ini menjadi lebih memiliki arti, dan syukur alhamdulillah bisa memiliki manfaat buat orang-orang di lingkungan kita. Silakan saja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bantu share. Insya Allah kalau Anda bantu subscribe TV Jantuk, keberkahan senantiasa menaungi Anda. Karena apa? Karena subscribe itu adalah sebuah kebaikan juga, sebuah sedekah juga. Karena mungkin teman-teman juga lebih paham dari saya bahwasanya sedekah itu akan menghindari kita dari bencana. Oke? Enggak perlu lagi kita berpanjang lebar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.